di kampus YKN, jadi kami itu ditugaskan untuk mengajar adik-adik sekalian. Nah, pertama-tama perkenalkan nama kami. Sini ada Saya Ibu Penny, Apriliani, dipanggil Ibu Penny. nama Bapak itu Aditya Purnamendra. Nama Bapak dan Ibu. Nah, kali ini Ibu dan Bapak itu ingin menceritakan tentang Nabi Yunus. Nah, ada pertanyaan nih untuk adik-adik sini, apakah mengenal Nabi Yunus? Baik, sebelum kita mulai ini, mari kita kasih bilang Bapak terima kasih atas yang sebagai tidak dapat membimbing pelajaran hari ini dengan video pelajaran aku dari awal hingga tengah sampai akhir. Oke, adik-adik sini apakah mengenal tentang kisah Nabi Yunus? Sedikit tapi sudah lupa Ibu. Oke. Nah, kalau belum tahu berarti kami Ibu dan Bapak Presiden itu akan mengisahkannya kepada adik sekalian. Nah, untuk itu kami membawa sebuah media di sini. Ada yang tahu media apa yang membawa di sini? Oke, kalau tentunya belum tahu, video yang kami bawa ini tuh terinspirasi dari sebuah video yang ada di TikTok. Jadi nama videonya itu TV Edukasi. Jadi ini kami gunakan dengan media kardus dengan beberapa komponen yang simpel seperti pipa dan lain sebagainya. Kami memanfaatkan media ini agar selayaknya kami menonton TV. Jadi TV yang manual, tapi kami bisa sambil menyampaikan materinya kepada adik-adik sekalian. Nah, tapi saya mulai saja untuk menyampaikan materi mengenai Nabi Yunus. Yang pertama-tama kita lihat dulu bisa Nabi Yunusnya. Jadi yang pertama itu Nabi Yunus ini itu pada eranya itu dia merupakan nabi yang dipilih oleh Allah. Jadi karena ia dipilih oleh Allah, dia menerima mandat itu bahwa Allah menghendaki Nabi Yunus itu untuk pergi ke suatu kota. Mana kota itu? Tepatnya di kota Niniwe. Nah, kenapa Tuhan menghendaki Nabi Yunus untuk ke Niniwe? Karena Allah melihat bahwa kota Niniwe itu sudah berdosa dan butuh adanya diberikan pencerahan agar mereka itu mau kembali kepada Allah. Oke, selanjutnya. Nah, sini karena menerima perintah tersebut, nah Nabi Yunus itu bukannya dia dengan senang hati menerima perintah tersebut, ia malah terlebih dahulu itu kabur dari perintah Allah, dan ia itu pergi menaiki sebuah kapal menuju suatu tempat itu. Nah, Ada yang tahu ini kenapa? Nah, mungkin kalau kita lihat kaitan paus, tapi kalau kita ambil referensi dari Alkitabnya, itu hanya tertulis sebagai ikan besar saja. Oke. Nah, ada yang tahu kenapa Yunus ini seperti dilempar ya? Lemparkan ke ikan tersebut. Kalau dari Alkitab itu Bapak mungkin karena Yunusnya pergi dari perintah Allah. Oke, jawaban dari si Adi Sepa itu benar, karena waktu dalam di kapal itu karena badai yang sangat besar terjadi terombang ambing, jadi terjadilah sebuah pengundian di dalam kapal itu, dan ditemukanlah bahwa Yunuslah yang menjadi ini pelakunya yang membawa keadaan suram di atas kapal itu, sehingga Yunus dilemparkan ke laut dan akhirnya ia ditelan oleh ikan besar. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kira-kira apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus di dalam perut ikan tersebut? Seperti gini.
Sepertinya dia berdoa, Bapak. Oke, benar kata Dedepa. Jadi karena kejadian yang terjadi beberapa waktu itu, Yunus pun menyesali tindakannya, lalu dia berdoa. Di dalam doanya itu ia mengharapkan belas kasih dari Allah supaya dia diberikan kesempatan lagi. Tuh. Sebelum itu, ada yang tahu nggak berapa lama Yunus tidak untuk kita? Tahu. Berapa hari 3 malam? Ya, betul. Oke. Nah, karena Yunus benar-benar bersungguh-sungguh dalam doanya, jadi Allah pun mengampuni dia. Jadi karena diampunilah tindakan Yunus sebelumnya, maka si Yunus itu pun dikeluarkan dari perut ikan melalui atas perintah firman Allah. Nah, setelah dikeluarkan dari perut ikan, si Yunus ini pun pergi ke kota Niniwe, dan sesampai di kota Niniwe, Yunus pun mengabarkan tentang malapetaka yang akan menghampiri kota Niniwe tersebut. Nah, Di situ Yunus berkhotbah dan memerintahkan orang-orang di kota Niniwe itu untuk bertobat agar mereka segala kesalahan mereka buat itu diampuni oleh Tuhan. untuk reaksi dari orang-orang penduduk di kota Niniwe tersebut, setelah mereka mendengar perintah atau khotbah dari Yunus itu, mereka pun menyesali tindakan mereka selama beberapa waktu sebelum mereka didatangi oleh Yunus. Jadi mereka pun berpuasa, mengenakan kain gabun, dan mereka sambil berdoa untuk memohon belas kasih dari Allah agar mereka dijauhkan dari malapetaka yang akan menghampiri mereka. Ya, dulu ada ini. Setelah mendapatkan berdoa itu, Nabi atau kota Niniwe tersebut tuh